Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang CSS. Melanjutkan materi sebelumnya tentang transformation dan animation, kita akan belajar tentang object fit dan object position pada CSS. Jadi, kalau CSS object fit itu ditunjukkan untuk agar sebuah image ataupun video itu bisa diposisikan dengan wadahnya. Sedangkan kalau object position itu disesuaikan dengan koordinat sumbu X dan Y pada konten itu sendiri. Nah, di object fit pada CSS ada 5 properti yang bisa kita gunakan. Ada fill, ada contain, ada cover, ada none, dan scale down. Jadi kalau fill ini bisa dibilang adalah posisinya itu difitkan secara default. Ya. Jadi gambar ini akan diubah ukurannya. Ya, misalnya ini ada gambar, ini pada sebuah area yang kita inginkan, misalnya ada ukuran 300 kali 400 pixel gitu ya. Jadi image yang panjang ini kalau kita gunakan property fill itu dia akan diposisikan ukurannya itu persis dengan ukuran 300 kali 400 pixel ini. Jadi dia akan ditarik baik secara width-nya ataupun height-nya. Ya, mungkin kadang terkesan direnggangkan ya agar pas gitu ya. Lalu ada properti konten ya. Jadi kalau konten ini gambar itu tetap dipertahankan rasio aspeknya. Jadi dia akan dirubah ukurannya yaitu agar sesuai dengan dimensi yang diberikan. Nah, jadi kalau konten nanti dia akan mengikuti width-nya. Lalu untuk properti cover ya. Jadi gambar ini akan dipertahankan rasionya. Dan dia itu akan mengikuti dimensi yang diberikan, namun dia akan dipotong pinggirnya ya agar pas. Jadi dia tidak ditarik, dia tidak dikecilkan, tapi dia mengikuti aspek rasionya. Lalu non itu gambar tidak diubah ukurannya. Lalu ada scale down, itu gambar diperkecil ke versi terkecil dari non ataupun konten. Lalu dengan selain object fit, kita bisa menggabungkan dengan object position, teman-teman. Ya, kalau tadi object fit itu sesuai dengan kontainernya, lalu kalau object position ini sesuaikan dengan koordinat X dan Y dalam si konten tersebut. Misalnya dia dari X dia geser ke 10% ataupun Y-nya digeser ke 20% dan sebagainya. Nah, untuk kode CSS yang bisa kita gunakan, kita bisa menambahkan object fit. Nah, misalnya fitnya apa? Tadi ada content gitu ya, ada fill, ada cover gitu ya, ataupun non gitu. Itu bisa ada scale down gitu. Nah, ketika kita ingin memposisikan sebuah object fit dengan posisi sumbu X dan Y pada sebuah koordinat, kita misalkan kita jadikan X-nya 100% gitu ya, dan Y-nya 10%. Nah, agar teman-teman lebih paham tentang penggunaan dari CSS object ini, kita akan buat sebuah folder di sini ya. Di sini ada object. Oke, saya buat sebuah folder object. Lalu saya buka Visual Studio Code, lalu open folder di sini. Ya, lalu kita cari di sini. Nah, di sini di website tadi ya, lalu kita pilih object, lalu open. Oke, sekarang saya sudah memiliki sebuah folder object di sini ya, teman-teman ya. Nah, kita akan menggunakan beberapa contoh dari penggunaan properti dari object fit dan object position. Di sini di sebuah folder object saya buat sebuah folder image ya, folder image, lalu saya tambahkan sebuah gambar ya, saya gambar mana nih? Nah, gambarnya adalah yang landscape ya, yang landscape. Nah, ini landscape-nya saya masukkan ke sini. Oke, nah, sip ya sekarang. Jadi sebuah landscape ditaruh di folder image. Lalu saya buat file baru namanya index.html. Ingat ya, ini file indexnya tuh di luar folder image ya, jadi bukan di dalam folder image.
Jadi folder index ada di objek. Oke, saya buat pakai emot. Ini tanda seru ya, biasa tanda seru. Nah, ini. Nah, langsung muncul otomatis seperti ini. Jadi kalau teman-teman ingin melihat, tinggal dibuka saja seperti ini, lalu cari folder objeknya, lalu yang index.html-nya dibuka. Nah, maka kalau teman-teman sekarang udah melihat sebuah file website blank putih ya. Namun kalau kita inspect elemennya itu akan terlihat di sini sudah ada kode HTML-nya. Nih dokumennya. Oke, sekarang kita balik lagi ke kode editornya. Ini. Oke. Sekarang di dalam head saya panggil style ya. Nah, panggil saya SS ya secara internal ya. Jadi secara internal. Oke. Di sini saya tambahkan sebuah image dengan source-nya ada di folder image ini, lalu ambil yang escape.jpg. Oke, kita save. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita reload, maka gambarnya sudah muncul ya teman-teman, seperti ini. Jadi dia ukurannya belum ada ya, jadi ukurannya belum ada. Nah, kita akan gunakan ini width dan height-nya. Oke. Di sini kita bisa langsung menggunakan elemen image pada stylenya. Jadi tinggal image gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi kita bisa langsung image seperti ini, img gitu ya. Tapi teman-teman, kalau misalnya image-nya ingin dikasih sebuah kelas, jadi misalnya gambar gitu. Nah, penggunaan kelas ataupun ID di sini kita bisa gunakan ketika sebuah style CSS itu hanya melakukan sebuah efek pada sebuah elemen dengan kelas tersebut. Namun ketika kita tidak ingin menggunakan kelas, berarti semua elemen dengan image itu akan terdampak CSS-nya. Oke, biar saya tidak terdampak pada semua image, saya buat kelas di sini. Oke, saya berada di style. Style ini ditaruh di bawah, di antara head dan head ya teman-teman ya. Oke, kalau kelas ingat berarti titik ya. Titik berarti titik gambar. Ini. Ya, sini tinggal kita atur width-nya misalnya 200 pixel. Lalu height-nya kita atur dengan ukuran 300 pixel. Oke, kita sudah pilih auto save. Lalu kita reload ya, reload. Nah, maka di sini adalah gambarnya sudah ukuran 300 kali 200 pixel secara fill ya. Jadi kalau secara fill, maka dia akan ditarik, dipaksakan sesuai dengan ukurannya seperti ini. Lalu teman-teman, untuk mengatasi beberapa permasalahan tentang sebuah object fit pada halaman web design kita bisa menambahkan properti yang disebut dengan object fit. Nah, di sini disediakan ada beberapa jenis-jenis object fit yang bisa kita gunakan, antara lain konten gitu ya. Kita coba konten, kita reload. Nah, kalau konten dia akan mengecil gitu ya, mengecil. Jadi dia width-nya tetap 200 tapi height-nya diabaikan. Jadi dia akan mengecil. Gitu. Lalu untuk yang lain bagaimana? Cover ya misalnya ya, cover. Jadi kalau cover yang terjadi adalah seperti ini. Jadi dia akan tetap ukurannya akan bagus, rapi, tapi dari sisi pinggirnya itu akan terpotong ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita bandingkan dengan gambar aslinya seperti ini. Oke, gambar aslinya seperti ini ya teman-teman. Nah, dia terpotong sekian ya, terambil, tercrop gitu ya. Itu. Lalu kita juga bisa coba-coba yang lain, misalnya ada apa nih, scale down gitu ya, scale down, kita coba. Nah, dia lebih kecil daripada yang konten ya. Jadi ini akan sangat berguna sekali buat teman-teman nanti ketika membangun sebuah tampilan halaman website. Ya, nanti biar bagaimana sebuah gambar yang kita tampilkan pada sebuah halaman website itu tidak tertarik ya, tidak
penyok gitu ya gambarnya ya, sehingga kita membutuhkan beberapa object fit. Nah, sekarang CSS sudah mendukung hal tersebut sehingga membuat tampilan halaman website kalian jadi lebih baik. Nah, selain object fit, kita juga akan kenal dengan yang namanya adalah object position. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa object position ini dia menentukan bagaimana sebuah image ataupun video harus diposisikan dengan koordinat sumbu X dan Y bisa dalam sebuah konten itu sendiri. Sehingga ketika ukurannya adalah 200 pixel kali 300 pixel, maka ketika dia memilih sebuah object fit, dia akan bergeser sesuai dengan kebutuhan posisi yang kita inginkan. Oke, sebagai contoh, saya akan asumsikan bahwa dia menggunakan cover, ya, dia akan menggunakan cover. Jadi saya ulangi, oke, seperti ini. Saya akan geser dengan object position. Object position, misalnya saya geser 20% pada sumbu X dan sumbu Y-nya tetap 100%. Dan yang terjadi adalah seperti ini. Ya, dia akan bergeser sebesar diambil itu sebesar 20 atau 30%. Ya, diambil 20%. Oke, saya ingin coba 50%, diambilnya, gesernya, maka dia benar-benar di tengah. Kalau kita masukkan 80%, oke, seperti ini. Jadi maka sumbu X-nya bergeser seperti ini ya, teman-teman. Lalu kalau di sininya 100%, lalu ininya 10%, bagaimana? Kita coba lagi, hasilnya adalah seperti berikut ya. Jadi dia akan ke foto. Kalau kita cek file aslinya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu pengenalan tentang object position dan object fit pada CSS. Oke, semoga teman-teman paham tentang materi object fit dan object position. Sampai jumpa di seri web design berikutnya. Oke, terima kasih.